Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024, ketika kalian membuka sosial media seperti Twitter atau Instagram, aku yakin kalian akan bertanya-tanya, mengapa demikian? Karena pada waktu itu, pasti banyak dari teman kalian yang tiba-tiba mengunggah postingan analog peringatan darurat. Tidak hanya itu saja, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus dan Jumat tanggal 24 Agustus juga terjadi gelombang demonstrasi yang bergejolak di beberapa titik. Mengapa ini terjadi? Apakah kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Jadi begini, Slots. Gimana kalau aku bilang bahwa konstitusi negara sedang dipermainkan? Nah, untuk menjawabnya, kami ucapkan selamat datang di channel ini, Slots. Aku tahu kamu pasti penasaran dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di jagat politik Indonesia. Di video ini, kita akan membahas bagaimana badan legislasi DPR yang dianggap membangkangi putusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya, hal tersebut menimbulkan perdebatan sengit tentang tata negara, konstitusi, dan bahkan indikasi praktik nepotisme. Oleh karena itu, simak videonya sampai habis ya, Slots. Jangan lupa tagline kita, yaitu berotak baru berontak. Oke, Slots, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu langkah badan legislasi atau Balek DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Bayangkan saja, Slots, suatu peraturan yang digodok tanpa mempertimbangkan putusan MK yang telah terbit sehari sebelumnya. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final dan inkrah. Artinya, putusan itu sifatnya mengikat dan harus dijadikan pedoman tanpa bisa diganggu-gugat. Pakar hukum bahkan menyebut ini sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi. Bahkan menurut mereka, DPR itu seolah-olah meremehkan hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuatan undang-undang. Kalau tindakan seperti ini dibiarkan, apa jadinya masa depan hukum kita? Benar kan? Padahal Mahkamah Konstitusi itu ibaratnya adalah benteng terakhir dalam menjaga konstitusi negara kita. Kalau keputusan mereka saja bisa diabaikan oleh DPR, berarti tentu ada yang salah dalam sistem hukum kita. Ini bukan soal politik, tapi ini soal masa depan, demokrasi, dan konstitusi negara kita. Pembangkangan konstitusi adalah ketika suatu lembaga pemerintah tidak mengindahkan putusan MK yang telah ditetapkan. Saat ini, DPR sedang dihebohkan dengan perubahan Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR. Perubahan UU Pilkada tersebut tidak sejalan dengan putusan MK nomor 60 PUU 22 tahun 2024. Sebaliknya, DPR lebih memilih untuk mengadopsi putusan Mahkamah Agung. Hal ini menuai banyak kontra karena sikap DPR yang tidak mengindahkan putusan MK dinilai sebagai salah satu bentuk pembangkangan konstitusi. Selanjutnya, 2 poin perubahan RUU Pilkada. Ada 2 poin perubahan RUU Pilkada yang harus Slots pahami ya. Yang pertama, mengenai batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur. Batas usia untuk calon gubernur, calon wakil gubernur menjadi 30 tahun terhitung sejak pelantikan. Sedangkan calon wali kota dan calon wakil wali kota 25 tahun terhitung saat pelantikan. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan threshold kepala daerah atau ambang batas pencalonan kepala daerah. Threshold kepala daerah jalur partai hanya untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sedangkan partai yang memiliki kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD. DPR seharusnya menitik beratkan keputusan sesuai dengan kepentingan dan apresiasi masyarakat. Jika DPR memiliki kepekaan, ia akan meletakkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya. Konsekuensinya adalah DPR pasti akan tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Akan tetapi, rasanya saat ini wakil rakyat kita sudah berubah menjadi wakil penguasa. Betul tidak, Slots? Hal ini tentu semakin membuat masyarakat kecewa karena DPR lebih mementingkan kepentingan politis daripada membuat kebijakan pro rakyat. Ya, Slots bisa lihat sendiri. Dari proses perancangan RUU Pilkada, itu bisa selesai kurang dari 7 jam saja. Sedangkan RUU perampasan aset, bagaimana kabarnya kita juga sudah tidak tahu. Padahal dari dulu sudah digaung-gaungkan kan. Nah, putusan MK memang sudah seharusnya tidak dapat dibenturkan dengan putusan MK. Karena MK di Indonesia berlaku sebagai the guardian of constitution. Artinya, segala putusan MK bersifat final yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat, dan berlaku seketika. Jika DPR benar-benar mengesahkan draft RUU ini, maka akan memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak politiknya itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik pada DPR, bahkan beberapa instansi negara lainnya. Untungnya, perlawanan rakyat mengawal putusan MK ini berhasil. DPR akhirnya batal mengesahkan RUU Pilkada pada periode 2019 sampai 2024. Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil putusan MK nomor 60 PUU 22 tahun 2024. Namun,
kita harus tetap mengawal isu ini sampai benar-benar tuntas dan pelaksanaannya sesuai dengan putusan MK. Ya, andaikan RUU perampasan aset bisa sepecah ini, wah, bisa habis itu koruptor. Tapi sayang, kita lebih mementingkan kepentingan elit politik. Ya, hasil dari demo ini bisa dibilang demokrasi berjalan sesuai dengan koridornya. Tapi siapa yang diuntungkan? Ya tetap elit. Rakyat mah cuma dapat capeknya. Makanya, perlawanan rakyat sebenarnya belum usai. Oleh karena itu, sebelum kita berontak, kita harus berotak dulu sesuai dengan tagline kita. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan video kali ini. Kontroversi ini jelas menunjukkan bahwa konstitusi dan hukum di Indonesia sedang diuji. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai rakyat akan diam saja? Atau kita akan bersuara demi menjaga keutuhan demokrasi yang kita miliki? Bagaimana menurut kamu, Sorts? Apakah demokrasi kita sedang dalam bahaya? Apakah nepotisme dan politik dinasti mulai menggerogoti sistem pemerintahan kita? Jangan lupa untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, Sorts. Kita akan berdialektika di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan update dari kami tentang isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, Sorts. Dan jangan lupa tetap berotak baru berontak. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.